yang kami hormati juga Ketua Tim Kerja 03. Selamat pagi Mas Niko. Ya, baik, Ya, selamat pagi. izin Bapak Kepala kami memulai webinar pada pagi hari ini. Silakan Mbak. Ya. Siap, terima kasih Bapak Kepala. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersiap untuk mengikuti webinar BPKP Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bapak Ibu membuka video bersama dengan virtual background yang sudah kami bagikan. Mematikan mikrofon dan duduk dengan sikap sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam kami haturkan kepada yang terhormat Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja 03 BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Niko Arif Murdika Wibawa SDMM. Dan tentunya yang kami banggakan seluruh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan senang sekali kami BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat menyapa kembali Bapak Ibu seluruhnya pada dalam webinar pengelolaan kinerja tahun 2025 untuk guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di Provinsi Jawa Tengah. Tentunya hal ini kami selenggarakan dalam rangka mendukung transformasi pengelolaan kinerja guru, pengawas sekolah dan pengawas sekolah di tahun 2025 nanti sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hadirin yang terhormat, marilah bersama memulai webinar pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk dengan sikap sempurna. Sahabat Edu dan Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di seluruh Provinsi Jawa Tengah, agenda selanjutnya adalah laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 03 BPKP Provinsi Jawa Tengah. Kepada Bapak Niko Arif Murdika Wibawa SDMM, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, Bapak Darmadi SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta dari Dinas Pendidikan, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta panitia webinar BPKP Provinsi Jawa Tengah yang saya banggakan.
Pada kesempatan pagi hari ini, perkenalan kami melaporkan beberapa hal yang terkait dengan kegiatan webinar sosialisasi pengelolaan kinerja tahun 2025 bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah di Jawa Tengah. Rilis pembaruan pengelolaan kinerja tahun 2025 telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2024. Bagi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah akan melakukan pengelolaan kinerja dengan kebijakan dan sistem yang sudah diperbarui ini akan berlaku sejak mulai 1 Januari 2025. Dengan pembaruan kebijakan dan sistem pengelolaan kinerja, diharapkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dapat lebih mudah dan efisien dalam waktu dan juga administrasinya untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja. Demikian kiranya Pak Kepala laporan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Niko atas laporannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah arahan dan pembukaan kegiatan oleh Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah. Dengan hormat kami mengundang Bapak Darmadi SPD MPD untuk memberikan arahan dan membuka kebijakan. Ya, terima kasih Mbak Mita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Selamat pagi, salam sehat sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Ketua Tim Kerja PKB BPKB Provinsi Jawa Tengah beserta seluruh staf dan anggotanya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, Bapak Ibu guru di ruang webinar ini. Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan dalam majelis webinar dengan tema yang cukup strategis. Dan dari sisi waktu, insya Allah tidak terlambat karena pengelolaan kinerja kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah sesuai dengan pembaruan ini mulai berlaku pada tahun 2025. Ya. Yang perlu saya gariskan pada Bapak Ibu semuanya, yang pertama, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah berkenan ikut serta dalam webinar ini, menunjukkan semangat, kepedulian, dan tanggung jawab sebagai abdi negara yang tidak lepas dari pertanggungjawaban administratif dan kinerja. Ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang tidak memerlukan tanggung jawab maupun dokumen pertanggungjawaban. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang berikutnya, selamat kepada Mas Niko dan teman-temannya, apresiasi yang telah menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan kinerja bagi pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk berlaku tahun 2025. Meskipun mohon maaf pada teman-teman peserta, saat ini kami BPKB Jawa Tengah baru bisa melaksanakan secara daring terkait dengan waktu dan berbagai hal yang mendukung. Karena memang ini menjelang akhir-akhir tahun anggaran, tim kami perlu mempersiapkan diri dengan cermat untuk laporan-laporan akhir tahun. Insya Allah nanti di tahun anggaran yang baru kita akan menguatkan lagi bagaimana sejatinya pengelolaan kinerja untuk tahun 2025 dan selanjutnya. Berikutnya, terutama kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Guru, karena pembaruan pengelolaan kinerja ini berlaku pada tahun 2025, maka pengelolaan kinerja di tahun 2024 ini masih menggunakan aturan yang lama atau aturan yang sekarang masih berlaku. Oleh karena itu, semuanya saja dari aktor pendidikan ini memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pengelolaan kinerja yang untuk tahun 2024, baik semester 1 maupun yang semester 2, ya. Semester 1 maupun semester 2. Ini sudah ada juga surat dari Dirjen terkait dengan penentuan prestasi kerja. Silakan Bapak Ibu
cermati dan betul laksanakan agar hak pegawai itu tidak dirugikan. Kepala sekolah yang akan menilai kinerja Bapak Ibu guru dan teman-teman dari kepala dinas atau melalui akan menilai kinerja teman-teman kepala sekolah. Ini bukan berarti pengelolaan kinerja ini mengubah yang tahun 2024. Selanjutnya, pengelolaan kinerja pada 2025 itu bukan berarti juga membebankan kewajiban administratif guru sesuai dengan tugas-tugas pokoknya. Okay. Jadi ini perlu baik, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya internet dari Bapak Kepala sedang terputus. ya. Oke. Mbak Minta? Ya, sudah masuk kembali Pak. Oke. Pokok guru karena tetap dilaksanakan, termasuk bukti administratifnya. Jadi yang diatur di dalam pembahasan pengelolaan atau pengelolaan, tetapi bukti kinerjanya tetap harus ada. Jadi tindakan keluar ini satu bukti, bukan berarti guru tidak terkena kewajiban menyusun perencanaan kerja, tetap menyusun perencanaan banyak akan dalam laporan kinerja perencanaan itu atau pelaksanaan atau dengan evaluasi pembimbingan itu tidak ya, dan lapor akan menjadi ranah yang diberikan ke kepala sekolah atau atasan langsungnya. Ya, ini yang harus saya tekankan bahwa saya usahawan di forum ini semuanya menjadi jelas, sudah direncanakan bahwa pertanyaan itu siswa kewajiban itu bukan seperti itu. Baik, mohon izin Bapak Kepala, apakah suara kami terdengar? Baik, mohon maaf Bapak Ibu peserta webinar, kita tunggu lagi sambungan internet. Ya, halo Bapak Kepala. Ya, jadi ini ada beberapa materi ya. Jadi tugas-tugas guru yang 5M itu tetap harus ada dokumen buktinya, nanti diserahkan ke kepala sekolah, lalu divalidasi oleh kepala sekolah, termasuk tugas kewajiban mengembangkan kompetensi berkelanjutan atau CPD itu menjadi kewajiban. Ya. Itu hal pokok yang perlu saya sampaikan agar jangan sampai nanti ketika ini mulai berlaku Bapak Ibu kemudian dianggap atau menganggap tidak perlu membuat RPP, tidak perlu membuat dokumen penilaian dan tugas pokok yang lain itu bukan seperti itu maksudnya. Ya, tapi dokumen-dokumen itu tidak perlu diunggah dalam portal kinerja dan yang memvalidasi bukti pekerjaan Bapak Ibu itu cukup sampai di tingkat kepala sekolah. Jadi mengunggah laporan itu dengan format yang nanti akan mulai disempurnakan, mulai dirancang. Ya. Yang berikut adalah kebijakan pengelolaan pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk tahun 2025 dan yang berikutnya itu 1 tahun hanya 1 kali, ya. Tidak seperti yang sekarang tiap semester, tapi untuk tahun depan 2025 itu setahun hanya melaporkan bukti kinerjanya atau istilahnya kinerja itu hanya 1 kali dalam 1 tahun, ya. Hanya 1 kali dalam 1 tahun. Ini yang perlu kami sampaikan
Kemudian terkait dengan kebijakan yang lain, tolong mulai diperintis 7 kebiasaan Indonesia hebat sesuai dengan kebijakan Pak Menteri. Salah satunya adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, sarapan sehat dan bergizi, dan kegiatan-kegiatan hebat yang lainnya. Ini sudah cukup banyak tersebar di media massa. Kemudian titip pada teman kepala sekolah, saya baru saja membuka kegiatan pengenalan BK bagi guru kelas di SD, maka ini menjadi kebijakan pimpinnya Pak Menteri. Tolong kalau di bulan-bulan ini ada di sekolah Bapak Ibu, terutama yang di SD, salah satu materinya diupayakan materi yang menjadi program prioritas Pak Menteri, yaitu pembekalan BK bagi guru-guru kelas di SD, kemudian pendidikan nilai, kemudian MIPA, dan yang lainnya. Tapi prioritas utama dan pertamanya adalah BK bagi teman-teman guru kelas di SD. Kebijakan ke depan tetap masih akan ada pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru, tetapi sekarang berbasis mata pelajaran, agar semua guru bisa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, belajar mandiri maupun melalui belajar di dalam kombel-kombel yang ke depan Menteri akan diaktifkan lagi berupa MGMP, KKG, MKKS, dan sebagainya untuk mendukung kebijakan Kemendikbudrismen, yaitu tidak bermutu untuk semua. Nah, ketika kata-kata bermutu pendidikan ini, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bagian dari komponen pendidikan, maka teman-teman ini tetap meningkat mutunya agar bisa meningkatkan mutu pendidikan secara lebih luas lagi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berdiskusi, selamat bermusyawarah. Mudah-mudahan kita menjadi penjelas bagi langkah-langkah kinerja Bapak Ibu di tahun 2025. Atas izin panjenengan semuanya, seranya mau ridho, petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai sosialisasi kinerja bagi guru, KS dan PS dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kegiatan saya nyatakan dibuka untuk dilaksanakan. Terima kasih, saya akhiri, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala atas arahan serta pembukaan kegiatan webinar pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah kita menyimak bersama materi inti yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Kerja 03 BPGP Provinsi Jawa Tengah. Dan tidak lupa kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, silakan menyebarluaskan live webinar kita yang juga sudah kami live streamingkan melalui YouTube BPGP Provinsi Jawa Tengah, agar seluruh informasi terkait pengelolaan kinerja tahun 2025 dapat lebih tersebar luaskan. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Niko Arif Murdika Wibawa STMM, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Baik, apakah sudah tampil nggih tampilan di layar? Sudah ya? Ya, sudah. Baik. Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Di pagi yang cerah ini kita akan mengawali ini untuk webinar sosialisasi tahun 2025 nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kita sebelum masuk ke tahun 2025 ini kita akan sedikit membahas tentang tahun 2024. Dan nanti ini kemarin di flyer itu materinya sudah kita share juga ya untuk linknya. Nanti mungkin Bapak Ibu untuk sosialisasi kami pada pagi hari ini saya tidak akan detail satu persatu nggih, karena kalau ini semua detail satu persatu nanti bisa sampai malam kita baru selesai seperti itu. Jadi nanti ini kami cari saja apa ya istilahnya ringkasannya saja. Nanti untuk lebih detailnya nanti di link yang sudah ada di surat ataupun di flyer itu nanti bisa diakses oleh semua saja nggih, kalau itu guru, KS, siapa saja yang membuka itu nanti bisa dipelajari
atau dicermati lebih lanjut lagi. Baik, kita mulai dulu untuk refleksi pengelolaan kinerja ini untuk guru dan kepala sekolah di tahun 2024. Baik, untuk tahun 2024 ini kita agak cepat saja nggih, soalnya ini Bapak Ibu juga sudah melewati semua tahapannya nggih. Tahapan masih sama, yaitu tahap perencanaan, ada pelaksanaan dan penilaian. Di sini untuk variabelnya ada 4 ya yang dinilai untuk sampai dengan saat ini, yaitu ada praktek kinerja, kemudian perilaku kerja, pengembangan kompetensi, dan juga dokumen akuntabilitas seperti itu. Kemudian ini izin share untuk jumlah persenan ya, ini se-Indonesia ya, ini tidak hanya Jawa Tengah tapi ini data dari pusat langsung, ini se-Indonesia yang diupdate per 6 Desember tahun 2024. Nah, untuk pengelolaan kinerja guru itu dari total untuk semester 1 itu sudah lumayan banyak ya. Untuk selesai perencanaan semester 1 sudah 97%, untuk selesai pelaksanaan 95%, tapi untuk selesai penilaian ini masih rendah juga. Kemudian untuk semester 2 ini lebih rendah dari semester 1 untuk yang guru. Tapi ini bukan hanya Jawa Tengah ya, jadi ini campuran. Mungkin bagi Bapak Ibu yang di pelosok-pelosok ya, teman-teman saudara kita yang mungkin di bagian pelosok, di bagian timur itu memang agak susah karena itu jaringannya terbatas di sana, sehingga untuk menggunakan pengelolaan kinerja itu agak ada masalah lah seperti itu. Kemudian untuk KS-nya di sini sudah hampir 100% ya, ini semester 1 sudah 99%, tapi untuk semester 2 masih 92%. Untuk semester 2 untuk selesai pelaksanaannya masih rendah dan selesai penilaian juga masih rendah, karena mungkin ini juga belum Desember ya, nanti kalau sudah di awal Januari mungkin nanti akan bisa mendekati 100%. Ini untuk capaian disparitas data ya, jadi data yang berbeda sehingga belum bisa disinkronkan itu ya, penyelesaiannya sudah sebanyak 1.438 seperti itu per November ya ini. Kemudian ini tantangan yang kita hadapi ya selama di tahun 2024, yaitu adalah pemadanan data. Nah, ini untuk melancarkan pengaliran data dari ke Ekin ya, karena memang kita itu ada kerjasama ya antara Kemdikbudristek dengan BKN, sehingga itu mengalirnya itu mungkin karena perbedaan server sehingga masih perlu waktu dan perlu pemadanan. Kemudian yang kedua ada penyelesaian setiap tahap pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, itu juga masih bermasalah, ada beberapa. Kemudian penetapan kerja organisasi oleh kepala dinas. Nah, ini yang mungkin kemarin beberapa itu ada yang belum padan sehingga belum muncul seperti itu. Jadi nanti kita juga tidak bisa bekerja sendirian ya, kami tetap butuh bantuan dari Dinas Pendidikan dan juga dari BKD atau BKPSDM yang menangani untuk e-kinerja. Nanti monggo berkolaborasi untuk segera memadankan data-data yang belum padan. Kemudian penetapan predikat kinerja periode 1, semester 1 dan 2 oleh kepala sekolah dan kepala dinas. Ini juga masih menjadi tantangan. Kemudian untuk aktornya sendiri terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pertama, itu ada Dijen GTK, yaitu eselon satunya dari kami ya, BPGP dan BPPMP. Terus sebagai pelatih utama atau koordinator ya, dan juga terkait pengelolaan kinerja. Di situ kami melaksanakan TOT untuk narasumber. Kepada narasumber ini per saat ini sudah ada narasumber di Dinas Pendidikan Kabupaten Kota masing-masing. Provinsi juga udah ada. Kemarin sudah di TOT-kan oleh pusat. Sehingga kalau ada pertanyaan atau perlu pendampingan nanti tidak perlu langsung ke BPPMP atau ke pusat atau ke BPGP ya, karena per daerah sudah ada seperti itu. Nih nanti tugas narasumber yaitu melakukan pendampingan sesuai kebutuhan dan juga sosialisasi. Kemudian nanti juga ada dukungan komunitas guru dan KS. Nah, kemudian di Dinas Pendidikan juga ada PIC Dinas. Jadi perpanjangan tangan dari pusat itu adalah Dinas Pendidikan yang itu sudah di-SK-kan oleh pusat juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu butuh pendampingan itu di Dinas Pendidikan masing-masing itu sudah ada. Jadi nanti tidak semuanya langsung ke BPGP atau ke pusat atau ke BPPMP, nanti tidak perlu, kita cari yang terdekat saja. Nanti bisa koordinasi ke Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan pun sendiri punya narasumber, dan itu insya Allah mereka sudah
mempunyai kompetensi seperti kita juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan tidak lupa di sini ada aktor dari BKD atau BKPSDM ya, karena mereka adalah mitra kita untuk implementasi pengelolaan kinerja guru dan KS, karena semua data dengan kinerja kita harus kerjasama dengan BKN juga seperti itu. Kemudian ini pihak-pihak yang memberikan informasi yang sudah kita sampaikan tadi ya, ada BBPMP atau BBPMPV dan BBMP dan juga BBGP, kemudian ada PAC Dinas Pendidikan seperti itu. Ini kami siap membantu Bapak Ibu semua. Kemudian ini ada dukungan ya, tadi yang sampaikan dukungan komunitas itu ada macam-macam. Contohnya ini ada pemantik, ini ada komunitas belajar daerah, kemudian ada guru penggerak, kemudian ada bergema. Ini mungkin masing-masing ya di daerah, intinya itu adalah komunitas-komunitas. Ini ada duta teknologi dan tidak lupa bantuan dari kapten dan kokapten belajar ID ya, ini sudah membantu kita selama ini juga. Ini juga Bapak Ibu nanti bisa koordinasi dengan teman-teman dari komunitas-komunitas. Kemudian ini untuk dukungannya, ini juga ya, Bapak Ibu pasti juga sudah nggak asing ya. Ini ada link tree-nya, ini juga semuanya satu pintu ya, jadi bukan BPMP yang buat atau BBGP yang buat atau dari dinas, enggak, ini semuanya dari pusat. Jadi semua kebijakan itu dari pusat dan itu selalu terupdate. Jadi Bapak Ibu jika download itu mungkin nanti diperbarui lagi karena nanti ada update-update terbaru dan itu akan mempengaruhi kebijakan dan sistem yang ada seperti itu. Jadi nanti di link tree itu bisa di-download. Nah, di sini ada substansi, kebijakan, teknologi dan juga ada daftar pertanyaan. Dan yang paling penting jangan lupa jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lengkap, Bapak Ibu bisa ke pusat informasi. Di situ nanti ada pusat bantuan di pojok kanan bawah. Nanti bisa diklik di situ untuk mengajukan terkait masalah-masalah tentang teknis ya. Karena mohon maaf kami sendiri dari BBGP, BBPMP dan dinas itu kalau teknis semuanya aplikasi atau sistem dipegang oleh pusat. Jadi kami ini hanya sebagai perpanjangan tangan. Jadi programmernya semuanya dari pusat. Nanti di situ jika lapor masalah terkait sistem atau teknis lainnya, mohon dilengkapi data selengkap-lengkapnya. Misalkan data belum padan padahal sudah sesuai. Nah, berarti apa yang dilakukan ya di screenshotkan itu atau membuat video video rekaman. Nanti dari tampilan dari IKIN seperti ini, dari PMM seperti ini, tapi belum padan, apa yang harus dilakukan? Nah, itu semuanya saat lapor di pusat bantuan. Silakan semua selengkap-lengkapnya diunggah di situ. Karena tim teknis dari pusat juga akan kebingungan ketika laporannya cuma setengah-setengah atau tidak lengkap. Nah, nanti mereka mau menjawab juga bingung. Jadi semakin lengkap pertanyaan atau kendala ditambah dengan bukti dukung yang lengkap, itu akan semakin cepat dan semakin akurat jawaban dari tim teknis pusat seperti itu. Nah, ini untuk penyelesaian SKP ya, ini yang tahun 2024 ini seperti apa. Jadi tetap seperti yang disampaikan Pak Kepala tadi ya. Jadi tetap harus semuanya diselesaikan dan wajib gitu ya, dengan sesuai kebijakan dan sistem yang ada per saat ini. Jadi selesaikan semua. Ini untuk guru yang diangkat Januari dan April, yaitu di situ perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 dan menyelesaikannya hingga tahap penilaian periode semester 2. Untuk guru yang diangkat Mei sampai dengan Juni, itu perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 untuk periode 1 dengan tahap pelaksanaan yang diselesaikan otomatis oleh sistem. Kemudian selesaikan pengelolaan kinerja periode semester 2 hingga tahap penilaian. Pada periode semester 1 atasan menilai perilaku kerja saja seperti itu. Kemudian untuk guru yang diangkat di rentang Juli dan September, ini perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 untuk periode semester 2 saja dan dilanjutkan hingga tahap penilaian. Kemudian yang terakhir untuk yang diangkat November Desember itu perlu membuat SKP atau perencanaan kinerja 2024 untuk periode 2 saja dengan tahap pelaksanaan yang diselesaikan otomatis oleh sistem. Nanti atasan tetap menilai perilaku kerja untuk periode semester 2 saja. Jadi seperti itu. Baik, itu mungkin cukup ya untuk yang sedikit refleksi dan kelas balik kita ke 2024. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang 2025.
Saya cari filenya dulu sebentar. Baik Bapak Ibu, ini kita masuk ke penyempurnaan ya, atau pembaruan untuk pengembangan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2025. Baik, ini membahas sedikit tentang sejarahnya. Pengembangan kinerja itu pertama kali itu kan diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2023 itu melalui platform Kemendikbudristek bersama dengan Ekin BKN. Dan itu sudah ada juga surat edaran bersama ya antara Kemendikbudristek dengan BKN. Hasilnya itu sekitar 1,7 juta guru ASN sudah mengisi atau mengimplementasikan dan data sudah mengalir di si ASN BKN. Nah, dalam implementasinya tersebut itu banyak masukan dari berbagai pihak, sehingga di tahun 2025 ini nanti kebijakan dan sistem yang sudah berjalan perlu diperbarui kembali seperti itu. Kemarin baru dirilis, yaitu tanggal 9 Desember 2024, itu untuk pengelolaan kinerja dengan pola yang baru. Nah, bagi guru dan KS ASN yang sudah melakukan pengelolaan kerja, ya tetap harus diselesaikan ya, seperti yang sudah kita bahas tadi di depan seperti itu. Ini soal edaran yang baru ya, itu yaitu nomor 4 tahun 2024, nomor 19 tahun 2024, tanggal 10 Desember. Kemarin rilisnya tanggal 9, kemudian suratnya ditandatangani bersama di tanggal 10 Desember, yaitu tentang sistem informasi pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, seperti itu. Nanti bisa diunduh di internet juga sudah banyak ini Bapak Ibu. Baik, kami menyampaikan arahan dari Mendikdasmen Pak Abdul Mukti ya. Di sini beliau menyampaikan para guru tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pengelolaan kinerja mulai tahun 2025. Pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang lebih simpel, tidak ribet dan tidak perlu ribut, seperti itu yang disampaikan. Untuk sasaran kinerja pegawai dalam pengelolaan kinerja itu cukup 1 periode saja, dan itu tidak perlu mengunggah dokumen. Dan yang terakhir, pengembangan kompetensi tidak lagi berbasis poin, serta tidak perlu mengunggah sertifikat dan bukti dukung yang sekarang dilakukan Bapak Ibu nanti berlomba-lomba berburu sertifikat. Kalau tahun depan tidak perlu, walaupun nanti sertifikat atau bukti dukung seperti yang disampaikan Pak Kepala tetap ada, nanti langsung diverifikasi oleh KS-nya seperti itu ya. Jadi nanti tapi tidak perlu diunggah lagi di sistemnya, cukup divalidasi saja. Oh benar-benar ada gitu aja, nanti cukup ditunjukkan hardnya gitu ke kepala sekolahnya seperti itu. Kemudian ini kebijakan tersebut merupakan respon dan jawaban atas aspirasi para guru serta pemenuhan arahan Bapak Presiden, yaitu akan melayani birokrasi yang tidak ribet, tidak birokratis, tidak berbelit dan tidak mempersulit masyarakat. Seperti itu arahan dari Pak Mendikdasmen. Nah, ini kita masih dari arahan beliau. Ini tadi untuk pengembangan kompetensi berbasis poin. Ini yang disampaikan tadi ya, guru KS sistem poin itu membuat sibuk untuk mengumpulkan sertifikat daripada benar-benar meningkatkan kompetensi. Apalagi yang webinar gitu ya, kadang Bapak Ibu cuma ikut, habis itu ditinggal sambil ngajar, tidak mendengarkan, nanti dapat sertifikat. Nah, seperti itu kan sebenarnya kan tidak meningkatkan kompetensi seperti itu. Kemudian ini nanti untuk penilaian sistemnya, guru dan KS memilih indikator kompetensi, kemudian guru KS mengisi refleksi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, dan atasan melakukan konfirmasi. Kemudian tidak ada poin pengembangan kompetensi dan unggah sertifikat. Yang kedua, untuk unggah dokumen akuntabilitas, di sini unggahan dokumen biasa menambah beban administratif seperti itu ya, untuk masuk ke lapangan. Kemudian arahan dari Menteri tidak perlu mengunggah dokumen. Jadi di situ ini juga sama, KS dan guru tidak perlu mengunggah bukti dokumen. Kemudian di sistem guru hanya mengonfirmasi bahwa pelaksanaan tugas pokok telah selesai, lalu KS melakukan konfirmasi.
Nanti di sistem KS cukup melakukan konfirmasi ketersediaan dan kesiapan dokumen tanpa perlu mengunggah. Kemudian yang terakhir itu ada periodenya. Untuk siklus pengelolaan kinerja 2 kali setahun dirasa masih menantang karena merupakan kebiasaan baru dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi, seperti itu. Maka arahan dari Pak Menteri, periode hanya 1 kali dalam setahun, seperti itu. Kemudian ini guru dan KS melakukan 1 siklus pengelolaan kinerja per tahun, seperti itu. Ya, ada catatan bahwa perubahan tidak mengubah alur yang selama ini sudah diputuskan bersama BKN. Nah, ini untuk logonya, logo jelas berubah juga ya. Ini kita akan ada 3, yaitu pengelolaan kinerja untuk guru, yaitu PKG pengelolaan kinerja guru. Kemudian ada PKKS, yaitu pengelolaan kinerja kepala sekolah. Kemudian ada PKPS, yaitu pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Tagline-nya yaitu mudah, bermakna, dan bermutu untuk semua, seperti itu. Ini untuk substansinya. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Ini yang tidak berbasis poin seperti apa. Tapi ini Bapak Ibu mohon maaf belum bisa mencoba di sistem ya. Nanti kalau ada pertanyaan sistemnya kapan mau dibuka. Nah, ini kita juga menunggu dari pusat. Jadi mau sistemnya mau seperti apa, nanti linknya yang di mana itu ditunggu dulu nggih. Nanti jadi Bapak Ibu tidak usah risau nanti seperti apa. Yang penting kalau untuk tahun 2024 Bapak Ibu menyelesaikan tahun 2024 juga dulu ya. Jadi tahun 2025 nanti ini sekitar akhir Desember atau nanti kapan kalau sudah siap nanti akan kami informasikan lebih lanjut lagi. Seperti itu. Kami sendiri juga belum tahu linknya seperti apa. Kemarin kita tanya di grup pusat, dari pusat diarahkan silakan ditunggu dulu, ini pasti dalam proses pengembangan atau tahap pencempurnaan seperti itu. Baik, ini untuk guru. Untuk pengembangan kompetensi di sini nanti prosesnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Sama ya kayak kemarin sama. Cuma di sini nanti indikator kompetensinya yang dipilih itu sesuai atau mengacu pada Presiden GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Ini Bapak Ibu guru juga pasti sudah sangat paham. Di situ sangat banyak ya kompetensinya, tapi nanti Bapak Ibu guru hanya perlu memilih 1 aja indikatornya seperti itu. Kemudian yang kedua, guru melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Jadi tadi milihnya yang indikator berapa. Nah, itu nanti cukup melaksanakan kegiatan itu. Tidak ada standar minimal JP atau poin. Kedua, tidak ada pembatasan jenis kegiatan. Jadi bebas ya, nanti tinggal dikoordinasikan dengan KS-nya. Jumlah jenis kegiatan diskusikan dan disepakati oleh atasan. Seperti itu. Jadi nanti jangan bingung ya, mau jumlahnya berapa, jenisnya apa, seperti apa Pak yang boleh. Semuanya boleh, jumlahnya berapapun tidak masalah. Tinggal didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Kemudian guru menuliskan refleksi hasil belajar dari kegiatan telah selesai dilaksanakan. Kemudian di sini pegawai menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Di sini tidak ada standar. Nah, dia sangat enak sekali ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya tidak diatur, jenisnya tidak ada, standarnya seperti apa tidak ada formatnya. Jadi nanti bisa disepakati antara guru dan kepala sekolah seperti itu. Kemudian kepala sekolah membaca hasil refleksi guru dan mempertimbangkan kualitas belajarnya dalam penilaian kinerja. Tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah ya seperti sertifikat. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut. Nah, nanti monggo tergantung. Jadi ini nanti keterlibatan atau keterlibatan kepala sekolah nanti sangat besar sekali ya. Jadi mohon kepala sekolah dan guru-gurunya ini semakin akrab harusnya seperti itu. Nah, ini indikatornya ya, nanti yang muncul itu ada 4 kompetensi ya, Bapak Ibu juga pasti sudah sangat paham. Ada pedagogik, ada kepribadian, sosial, profesional. Di sini indikatornya itu ada, misal pedagogik ada 1, ada lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Untuk kepribadian misalnya 2 itu ada pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Sosial contohnya, oh ini maaf ya ada yang tipe ya ini ya, ini harusnya lanjut. Kemudian untuk profesional juga ada kurikulum dalam cara menggunakannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuai dengan Presiden GTK nomor 2626, pilih salah satu saja.
Kemudian kita masuk untuk yang pengembangan kompetensi sekolah. Ini kita simpelkan ya, nanti kalau Bapak Ibu melihat di panduan yang ada di link yang oleh pusat, itu akan satu-satu, jadi kepala sekolah sendiri, guru sendiri, PS sendiri. Nanti tapi kalau kita bahas sangat akan panjang sekali. Jadi ini kita simpelkan supaya dalam waktu yang singkat kita bisa menjelaskan intisari dari semua ini. Ini yang dari kepala sekolah. Ini dengan kepala dinas ya, kalau kepala sekolah itu kepala dinas atau tim kinerja dan kepala sekolah mendiskusikan atau menyepakati indikator kompetensi yang perlu ditingkatkan. Nah, kalau di sini modkom atau model kompetensi kepala sekolah yaitu mengacunya pada Dirjen GTK nomor 7327 tahun 2023. Ini juga sama dengan guru nggih. Kepala sekolah hanya perlu memilih satu indikator kompetensi. Nah, kemudian di sini kepala sekolah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan dengan indikator yang perlu ditingkatkan. Ini juga sama seperti yang tadi ya, tidak ada standar CP, tidak ada pembatasan jenis kegiatan, dan juga jumlahnya juga bebas. Kemudian kepala sekolah menuliskan refleksi hasil belajar. Di sini kepala sekolah menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Ini juga tidak ada standar format, jadi sama ya, guru dan KS sama. Kemudian yang di akhir, kepala dinas pendidikan membacakan hasil refleksi kepala sekolah dan mempertimbangkan kualitas belajarnya. Ini juga sama, tidak ada bukti dukung. Kemudian berdasarkan refleksi, kepala dinas dapat melakukan dialog untuk lebih lanjut terkait dampaknya seperti apa pada praktik kinerja kepala sekolah. Ini sama seperti tadi guru. Ini untuk dirjennya 7327. Tidak ada kepribadian sosial profesional, hanya cukup memilih satu. Ya, di sini nanti ada untuk kepribadian itu contohnya ada 1-2 ada pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi. Kemudian sosial itu 2-1 ada pemberdayaan warga satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian profesional contohnya 3-3 ada pengelolaan sumber daya satuan pendidikan secara efektif, transparan dan akuntabel. Nanti pilih salah satu nggih Bapak Ibu nggih, tidak usah memilih banyak seperti itu. Ini untuk kita yang tidak perlu mengunggah dokumen. Nah, seperti disampaikan Pak Kepala ya, guru mengetahui tugas pokok 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Apa itu 5M? Nah, ini juga mesti Bapak Ibu sudah paham, yaitu merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, kemudian menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, yang keempat membimbing dan melatih peserta didik, yang kelima melaksanakan tugas tambahan. Ini opsional ya, jadi nanti bisa diisi apa tidak. Nah, di sini dokumen akuntabilitas itu bukan tambahan dokumen baru. Jadi dokumen yang sudah ada saja seperti apa. Jenis dokumen itu bisa kurikulum satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, surat tugas keputusan untuk tugas tambahan guru. Kemudian ini guru melaksanakan tugas pokok sehari-harinya, yaitu dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawab sehari-harinya. Kemudian guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Ya, disampaikan tadi. Jadi ini keterikatan antara KS dan guru semakin lebih intens ya, karena kita harus saling ketemu tatap muka, nanti konsultasi, koordinasi seperti itu ya. Jadi nanti dokumennya dibawa ke Pak KS-nya. Ini berarti Pak KS-nya juga akan lebih sibuk nanti menerima dokumen-dokumen seperti itu. Tapi tidak perlu diunggah, jadi disimpan lagi, nanti setelah divalidasi kembaliin ke guru, disimpan lagi seperti itu. Kepala sekolah kemudian mengkonfirmasi ketersediaan dokumen dan tugas pokok guru. Ini atasan cukup menyatakan bahwa kesediaan dan isi dokumen sudah sesuai gitu ya, nanti di sistem Bapak Ibu cuma cukup centang-centang ada seperti itu. Ini dokumennya ya, dokumen KSP itu apa ya, itu pasti Bapak Ibu sudah paham ya, dokumen yang disusun oleh KS, guru dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. Kemudian rangkuman kehadiran guru. Nah, di sini adalah dokumen yang berisi rekap kehadiran bulanan kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Bukan daftar hadir ya, tapi rekapnya saja.
Tidak perlu kalau 30 mengumpulkan 30 kali jumlah orang lah, itu banyak banget nanti. Jadi tidak perlu seperti itu, tapi rekapnya saja. Kemudian surat tugas atau keputusan untuk tugas tambahan guru. Tugas tambahan itu adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. Catatan yang tadi disampaikan ya, tidak perlu diunggah ke sistem seperti itu. Kemudian ini untuk pelaksanaan tugas kepala sekolah, ini juga sama dengan guru ya. Kepala sekolah mengetahui dokumen yang perlu dimiliki oleh satuan pendidikan. Kemudian juga bukan dokumen yang baru ya, jenis dokumennya juga sama tadi, kurikulum satuan pendidikan, perencanaan pendidikan, laporan satuan pendidikan, dan juga rangkuman kehadiran guru. Guru yang kepala sekolah melaksanakan tugas sehari-hari ini juga sama. Kemudian nanti ini menunjukkan ya, tapi kalau kepala sekolah berarti menunjukkan kepada pengawasnya atau kepala dinasnya. Kemudian ini nanti atasan mengonfirmasi ketersediaan seperti itu. Nanti berarti penilaiannya kepada dinas atau pengawas nanti cukup mengisi dokumennya sesuai atau tidak seperti itu. Ini untuk dokumen kepala sekolah itu juga ada 4 ya, ini juga sama. Itu ada dokumen KSP, dokumen perencanaan satuan pendidikan, dokumen laporan satuan pendidikan, kemudian rangkuman kehadiran guru. Ini dokumen tidak diunggah ke dalam sistem seperti itu. Nah, ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu periode hanya 1 kali dalam setahun. Nah, di sini ini ada yang tahapannya ya, ini yang harus dilalui. Pemutakhiran data guru yang pertama. Jadi pastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak terjadi disparitas. Jadi harus data sudah terupdate ya, kayak statusnya, NIP-nya segala macam itu harus terupdate semua. Prasyarat implementasi pengelolaan kinerja adalah data yang sudah mutakhir dan padan antara Dapodik, CASN dan Dukcapil. Oke, jadi ini perlu kolaborasi 3 itu ya, nanti itu harus sama semua. Jadi biar satu pintu seperti itu, nanti harus sama semua datanya. Kemudian di perencanaan nanti itu menyusun sasaran kinerja atau SKP pegawai, itu cukup memilih 1 ya, itu nanti 1 indikator. Kemudian tadi guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak, cukup memilih 1. Kemudian untuk pelaksanaan ini juga sama ya kayak yang kemarin, cuman ini dalam 1 kali seperti itu ya. Itu nanti ada diskusi persiapan, kemudian ada observasi kinerja, kemudian ada diskusi tindak lanjut, kemudian ada upaya tindak lanjut, kemudian ada refleksi tindak lanjut yang terakhir seperti itu. Kemudian untuk tahapan yang terakhir adalah penilaian. Di sini akan mendapatkan penilaian. Di sini guru mendapat predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode selanjutnya seperti itu. Ini untuk yang kepala sekolah. Kepala sekolah juga hampir sama ya. Pertama adalah pemutahiran data kepala sekolah. Kemudian untuk memastikan data pegawai sudah dimutakhirkan agar tidak disparitas. Juga sama ya, ini harus padan itu untuk data yang mutakhir itu antara Dapodik, CASN dan Dukcapil seperti itu. Kemudian untuk plotting tim kerja itu yaitu membentuk kinerja yang akan membantu pejabat penilai kinerja. Itu yang jelas adalah operator dari Simtendik Dinas Pendidikan membentuk tim kerja dulu. Jadi ini nanti tim kerja ini nanti dibentuk oleh tim dari dinas, tetapi yang bisa mengakses adalah operator dari Simtendik Dinas ya, untuk membantu. Kemudian untuk perencanaan itu nanti di sini menyusun sasaran kinerja, kemudian kepala sekolah memilih 1 indikator, juga sama ya tadi ya, cuma pilih 1 saja. Untuk pelaksanaan pemantauan pembinaan di sini juga ada 5 ya, ini A, B, C, D sampai E, yaitu A untuk diskusi persiapan, kemudian B observasi, kemudian C diskusi tindak lanjut, D upaya tindak lanjut, dan yang E adalah refleksi tindak lanjut seperti itu. Ya, hanya dalam 1 kali dalam setahun. Kemudian kepala sekolah mendapatkan predikat pegawai. Ya, ini nanti yang terakhir ya, ini untuk kepala sekolah ini untuk persiapan pengelolaan kerja berikutnya seperti itu tahapnya.
Nah, ini anjuran kalender ya. Ini anjuran, itu standar yang sudah dibuat oleh pusat, tapi tidak wajib harus seperti ini. Jadi juga masih fleksibel, tapi ini anjurannya seperti ini untuk kalendernya. Ini ada untuk guru dan KS. Ini untuk Januari, triwulan 1 ya. Triwulan 1 itu kan Januari, Februari, Maret. Yaitu melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS, kemudian menyusun SKP untuk 1 tahun. Kemudian untuk Februari yaitu melaksanakan tugas pokok, ini Februari dan Maret ya, ini tugas pokok, berdiskusi dengan KS, kemudian untuk persiapan observasi praktik kerja, kemudian menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, kemudian juga sudah harus mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Nah, untuk kepala sekolahnya yaitu mengelola pelaksanaan tugas pokok, kemudian menyetujui ya. Jadi ini tiktokannya seperti itu ya. Ini guru melakukan apa, kepala sekolah melakukan apa, seperti itu. Kemudian ini menyetujui, menyepakati SKP guru. Kemudian ini untuk Februari Maret, kepala sekolah yaitu melakukan mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian mengobservasi praktek kinerja guru di kelas, kemudian mengirim umpan balik, kemudian menyetujui rencana tindak lanjut. Nah, yang terakhir memantau dan membina perilaku kerja guru, seperti itu ya. Ini untuk triwulan 1. Sekali lagi ini adalah anjuran ya. Nanti misalkan ini kok mau bergeser ya nggak apa-apa, seperti itu. Ini kan cuma anjuran saja, standarisasinya seperti ini supaya Bapak Ibu tidak juga nanti yang dilakukan seperti apa polanya. Lah ini seperti ini, sudah diatur juga oleh pusat, tapi ini adalah anjuran kalender seperti itu. Ini untuk April, Mei, Juni, yaitu untuk guru, yaitu melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut, peningkatan kinerja yang telah disepakati, kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih. Kemudian di sini untuk kepala sekolah sendiri yaitu melakukan pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memantau dan membina upaya tindak lanjut peningkatan kinerja guru. Kemudian yang terakhir memantau dan membina perilaku kerja guru. Kemudian ini untuk yang Juli, Agustus, dan September. Di sini guru melakukan tugas pokok, kemudian melaksanakan upaya tindak lanjut peningkatan kinerja yang telah disepakati, kemudian melakukan kegiatan pengembangan kompetensi yang dipilih, kemudian terakhir melakukan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Untuk kepala sekolah sendiri yaitu melakukan pengelolaan pelaksanaan tugas pokok guru, memantau membina upaya tindak lanjut peningkatan kerja guru, kemudian memantau dan membina perilaku kerja guru. Yang terakhir yaitu Oktober sampai Desember ya. Di sini guru melaksanakan tugas pokok, kemudian menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kerja dan melaksanakan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Yang Desember itu nanti ada melaksanakan tugas pokok dan mendapatkan predikat kinerja tahunan. Untuk kepala sekolah yaitu mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, kemudian memberikan umpan balik kepada hasil refleksi peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi guru, kemudian mengkonfirmasi kesediaan dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok guru. Kemudian Desember nanti ada mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengirimkan data penilaian guru ke kepala dinas, kemudian yang terakhir menetapkan predikat kinerja tahunan guru. Nah, yang triwulan 4 ini ada perannya untuk kepala dinas yaitu menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan atau PKU, seperti itu. Baik, kita akan sedikit mengevaluasi ya untuk prototipe. Ini namanya masih prototipe ya, karena memang sistemnya baru dikembangkan seperti itu. Ini tadi 3 ya, ini cuma 1 kali setahun, tidak perlu mengunggah, dan tidak berbasis poin. Ini sistemnya masih sama. Jadi ini baru contoh sistem aja ya. Ini Bapak Ibu juga nanti mungkin besok kalau sudah bisa baru mungkin akan ada timbul banyak pertanyaan jika ada masalah. Tapi jika tidak nanti ya lancar-lancar saja ya, semoga, karena ini tidak berbeda jauh kayak yang kemarin. Ini contohnya, ini untuk perempuan ini kalau dulu mencapai 32 poin. Kalau sekarang nanti pilihannya hanya 1 indikator seperti ini contohnya. Ini contohnya untuk indikator. Kemudian unggahan dokumen, kalau yang dulu kan isi dokumen refleksi, karena ini sekarang perlu merefleksikan. Nah ini kalau kepala sekolah, ini nanti kepala sekolah perlu melakukan validasi bahwa kegiatan sudah dilakukan, gitu aja. Jadi nanti cukup memvalidasi saja kepala sekolahnya. Ini kalau untuk Januari, Juni, dan Juli, Desember
yang kemarin ya. Kalau yang sekarang besok tahun depan itu hanya perlu periodenya 1 aja, Januari Desember. Kemudian ini ya yang tadi saya sampaikan, dokumennya ada apa tidak ya, nanti kepala sekolah tinggal centang-centang aja. Dokumen KOSP ada, dokumen pertanyaan ada, dokumen laporan satuan pendidikan ada, rangkuman kehadiran guru ada, surat penugasan ada. Kemudian yang terakhir itu adalah saya sudah pastikan ketersediaan dan isi dokumen satuan pendidikan centang. Sudah, nanti klik simpan, selesai, gitu saja. Ini contoh eksplorasinya ya. Ketika sebagai guru itu membuat SKP, memilih indikator, kemudian memilih fokus, kemudian membicarakan dan mengirimkan ajuan SKP ke atasan. Sama ya kayak yang kemarin bersama seperti itu. Kemarin sebagai KS, ini tiktokannya ya sebagai KS, kemudian mengecek hasilnya, nanti sistemnya seperti ini tampilannya. Itu kemudian menyetujui rencana kinerja guru seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai guru, mari kita segera sepakati persetujuan dengan kepala sekolah seperti itu. Kemudian cek dan sepakati, kemudian cek ada penyesuaian, jadi sama ya kayak yang kemarin ya, ini juga sama, kemudian klik sepakati. Kemudian sebagai guru silakan melaksanakan pelaksanaan, yaitu mengumpulkan formulir diskusi, kemudian mengecek rincian, mengumpulkan dokumen tindak lanjut, kemudian mengumpulkan formulir dokumen tindak lanjut, kemudian mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini untuk sebagai KS-nya, itu melakukan penilaian praktek kinerja guru, yaitu mengumpulkan rating observasi guru, kemudian mengumpulkan nilai dokumen tindak lanjut, kemudian mengumpulkan nilai dokumen refleksi. Seperti itu ya. Ini sebagai KS, ini kemudian membaca panduan penilaian ya, nanti tetap ada di sistem. Kemudian menilai perwujudan dan dampak untuk setiap aspeknya, nanti tinggal diklik. Kemudian ini sebagai kepala sekolah melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Tadi ya hanya memeriksa saja, tapi dokumennya tidak perlu diunggah. Jadi nanti hanya perlu ditunjukkan kepada kepala sekolahnya. Kemudian ini kepala sekolah melakukan pengiriman hasil penilaian kinerja, yaitu membaca panduan sebelum mengirim data, kemudian membaca daftar penilaian kinerja guru, kemudian mengirim data predikat kinerja organisasi ke dinas pendidikan. Kemudian ini melakukan penetapan kinerja. Nih juga nanti sudah ada panduannya ya. Kemudian mengirim predikat kinerja ke guru jika sudah selesai semua. Ini kemudian kepala sekolah juga melakukan konfirmasi ketersediaan dokumen dengan memberikan checklist pada pertanyaan dan juga menyimpan pernyataan seperti itu. Nah, ini linknya ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa Bapak Ibu langsung ekspor atau langsung di klik masing-masing untuk mencoba sambil belajar ya. Ini sama ya, kami juga belajar. Jadi yang baru pun BPGP, BPPMP juga kita sama-sama belajar gitu ya, karena kita juga belum melihat sistem yang real kayak apa. Ini hanya sistemnya hanya dummy seperti ini, hanya prototype. Jadi kita sama-sama belajar mau seperti apa ke depannya, nanti akan lebih jelas di tahun 2025 seperti itu. Ini nanti ada link panduan teknis dan substansi, semuanya sudah ada. Dan itu nanti akan ditambahkan untuk video tutorial seperti itu ya nanti. Tapi kalau sudah jadi sistemnya, nanti jadi Bapak Ibu rajin-rajin aja ngecek di link panduan dari pusat ini seperti itu. Nanti silakan dicek dan di-download jika diperlukan, di-download tapi berkala ya, karena selalu diupdate oleh pusat. Takutnya nanti Bapak Ibu misalkan download Januari, kemudian nanti ternyata Februari cuma ada perubahan. Nanti kalau ada perubahan, kalau Bapak Ibu tidak melihat atau mendownload ulang nanti akan ada hal yang miss seperti itu. Baik, itu yang untuk pembaruan. Sekarang kita yang terakhir untuk yang kinerja untuk PS, pengawas sekolah. Baik, ini yang terakhir, dan ini sistemnya juga dalam pengembangan ya Bapak Ibu ya. Ini kita membahas kilasan dulu ya. Jadi ini sistemnya juga baru dalam pengembangan penyempurnaan oleh pusat juga seperti itu ya. Baik, ini untuk yang pengawas sekolah Bapak Ibu seperti ini. Nanti aktor yang terlibat di sini, yang terlibat itu yang pertama adalah pejabat penilai kerja atau langsung pengawas sekolah itu ada
kepala dinas pendidikan. Ini untuk kabupaten, kota atau provinsi juga ya. Kemudian ada Kacabdin atau kepala cabang dinas. Ini untuk yang provinsi yang memiliki cabang dinas. Atau ini kalau bagi DKI itu ada kepala suku dinas pendidikan, seperti itu. Kemudian tim kerja ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja pengawas. Anggota terdiri dari 3 orang ya, ini ya minimal, itu dari unsur pejabat struktural dan pengawas sekolah. Pengawas sekolah itu jika dibutuhkan atau jika kurang SDM-nya, tapi jika ada ya cukup dengan pejabat struktural seperti itu. Kemudian pengawas sekolah bisa terlibat menjadi tim kerja jika instansi masih mutu SDM. Satu instansi dapat memiliki maksimal 5 tim kerja. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan bagaimana jika pengawasan masuk tim penilai. Yang nilai dia siapa? Yang nilai adalah tim satunya. Jadi nanti misalkan ada 2 tim, pengawas A ikut tim 1, berarti nanti pengawas A nanti oleh tim 2 yang akan dinilai. Sebaliknya juga seperti itu. Misalkan pengawasnya yang tim A, tim B masuk tim A, nanti yang nilai yang tim A, seperti itu. Jadi tidak boleh menilai diri sendiri, seperti itu. Kemudian ini pengawas sekolah sebagai pegawai mendapat pemantauan, pembinaan, dan penilaian selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada peningkatan kualitas satuan pendidikan. Pengelolaan kinerja pengawas sekolah tunjukkan bagi pengawas sekolah yang berstatus ASN, seperti itu ya. Tapi kalau pengawas sekolah pasti hampir semua ASN ya, pasti tidak ada yang tidak ASN. Kemudian ini tahapan pengelolaan kinerja untuk pengawas sekolahnya. Di sini yang pertama pastikan data pegawai sudah mutakhir atau agar tidak ada disparitas ya. Jadi ini sama ya. Jadi semua itu kuncinya adalah data sudah dimutakhirkan, seperti itu. Kalau ada perubahan tengah jalan gimana ya, nggak apa-apa, dimutakhirkan aja. Nanti seharusnya sistemnya akan menyesuaikan. Karena kan kita juga tidak tahu ya, nanti Januari awal mungkin gurunya di sekolah A, nanti Februari sudah pindah lagi atau kepala sekolah juga pindah, itu kan tergantung oleh kebijakan daerah. Tidak apa-apa, yang penting diupdate semuanya. Jadi jika ada perubahan ya diupdate lah semuanya di data-datanya. Kalau untuk pengawas ini update-nya ada di Simtendik, CASN dan juga Dukcapil, seperti itu ya. Tadi kalau guru itu ada di Dapodik, seperti itu. Ini bedanya seperti itu. Kemudian ini untuk plotting tadi sudah kita sampaikan, juga operator Simtendik ini yang membentuk tim kerja. Jadi ini nanti yang bisa adalah operator Simtendik, karena yang punya akun Simtendik hanya operator Simtendik, dan di semua dinas pendidikan pasti ada operator Simtendiknya. Kemudian untuk perencanaan ya, perencanaan nanti sama. Ini PS memilih 1 subindikator, itu memilih daftar kegiatannya, daftar pengembangan kompetensi yang mana yang dipilih. Untuk pelaksanaan juga sama. Ini ada 5 ya. Untuk alurnya itu ada diskusi, kemudian pendampingan sekolah, kemudian diskusi, tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut dan refleksi. Nah, di sini periodenya juga sama, 1 tahun sekali. Nanti Bapak Ibu mungkin bertanya, loh saya kemarin baca panduan buku saku kok 2 tahun. Nah, itu panduan atau surat yang itu adalah surat yang lama ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu menggunakan panduan yang baru, yaitu 1 tahun sekali. Yang benar itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada yang menunjukkan itu panduannya masih 2 tahun sekali, nah itu yang versi yang lama. Yang versi yang baru adalah 1 tahun. Jadi semuanya disamakan 1 tahun sekali, cukup itu aja. Kemudian untuk penilaian, yaitu untuk mengevaluasi dan menetapkan predikat kinerja pegawai. Di sini pegawai mendapatkan predikat kinerja pegawai dan umpan balik untuk persiapan pengelolaan kinerja periode berikutnya. Sama ini ya, sama guru dan KS. Ini terdapat 5 tahapan ya. Ini seperti tadi sebenarnya sama, ini cuma ini bikin alur saja, yaitu pemutakhiran data itu sudah pasti. Kemudian plotting tim kerja, ini juga Jawa Tengah kemarin masih banyak yang belum plotting. Nanti juga kita mohon bantuan Bapak Ibu Dinas Pendidikan segera memplotting tim kerjanya ya. Nanti kita segera, karena itu data itu selalu diawasi juga oleh pusat. Jadi kami selalu ditegur gimana ini Jawa Tengah masih banyak yang belum, seperti itu. Nanti segera operator Simtendiknya mohon untuk segera memplotting juga. Ini sama ya tadi alurnya, ini pelaksanaan, ada penilaian, ini sama. Kemudian untuk fokusnya ini sekarang Bapak Ibu ini untuk yang 2024 ini yang jelas harus dilakukan adalah plotting dulu ya. Ini kepala dinas, ini nanti jika ada tim dari dinas mohon disampaikan juga.
untuk segera menentukan personel yang akan jadikan tim kerja itu siapa saja. Kemudian operator sintendik juga untuk segera memplotting. Ini khusus ini sangat mendesak karena maksimal itu akhir Desember. Nanti kalau keluar dari itu nanti kan di tahun depan menjadi masalah lagi karena tahun depan sudah mulai pengelolaan kinerjanya PS juga kan seperti itu. Ini untuk anggotanya dibentuk oleh kepala dinas, beranggotakan pejabat struktural dan dapat ditambah pengawas sekolah. Ini alur plottingnya ya. Ini seperti yang disampaikan tadi, ini hanya bisa oleh operator sintendik, tapi ini juga Bapak Guru dan KS juga supaya paham ya, pengawas juga kita akan menambah ilmu juga. Jadi pertama itu operator dinas menginput data kepala dinas, kemudian ini di sintendik ya, ini kita adalah dasarnya base-nya adalah sintendik. Kemudian operator dinas membuat kelompok tim kerja, kemudian dan operator dinas menambahkan pengawas ya jika ini dibutuhkan. Kemudian mengunduh, jadi di situ kalau setelah diklik semua nanti akan muncul SK yang sudah ada template-nya dari Simtendik seperti itu. Kemudian jika sudah selesai nanti SK-nya itu ditandatangani, dicap, kemudian nanti bisa diunggah di Simtendik juga oleh operator Simtendik. Kemudian dinas mendistribusikan SK-nya. Jadi nanti dinas jangan hanya misalkan ngeklik di Simtendiknya tapi pengawasnya tidak dikasih tahu, nanti kan nggak tahu juga. Harusnya SK-nya segera didistribusikan, kemudian segera dikumpulkan timnya untuk koordinasi seperti itu. Nah, kemudian ini kinerja mendapatkan informasi tentang pengawas yang akan dinilai, juga nanti di situ karena operator itu langsung ngeplot ya, nanti mau siapa seperti itu. Kemudian ini untuk pengawas sekolah mendapatkan informasi di fitur pengelolaan kinerja pengawas sekolah tentang tim kerja yang akan menilai pengelolaan kinerja. Ini nanti sistemnya dari apa kita tunggu ya dari pusat, nanti kita sama-sama menunggu linknya nanti mau seperti apa dari mana nanti kita tunggu. Nah ini untuk refleksi kompetensi yang kemarin juga kita sudah share ya, pengawas sekolah itu wajib mengikuti atau mengisi refleksi kompetensi. Ini juga kalau Bapak Ibu kemarin tidak ikut bisa dilihat di YouTube-nya ya, kemarin juga ada coaching klinik dari pusat terkait pengisian refleksi kompetensi. Nanti Bapak Ibu bisa melihat YouTube kompletnya untuk Bapak Ibu pengawas ini khususnya. Ini sesuai dengan Perjanjian GTK nomor 7328 tentang modul kompetensi PS. Di situ nanti Bapak Ibu menilai, mengisi kompetensinya. Kemudian nanti akan muncul. Jadi kalau belum mengisi ya nanti jangan muncul. Maka Bapak Ibu mohon untuk pengawas segera mengisi refleksinya. Supaya apa? Supaya segera muncul nanti pilihannya, indikatornya berapa. Dipilih seperti itu. Nah, ini di sini sampaikan pengawas sekolah yang telah menyelesaikan refleksi kompetensi akan mendapatkan rekomendasi indikator untuk area pengembangan dan kompetensi terkuat yang dimiliki kita apa untuk merencanakan pengembangan kompetensi pada pengelolaan kerja. Rekomendasi akan muncul di pengelolaan kerja 1x24 setelah refleksi kompetensi selesai dikerjakan. Karena ini suatu sistem yang berbeda maka perlu waktu. Seperti itu. Kalau infonya ini bisa 1x24 jam nanti bisa dipilih. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ngisi sekarang terus ditunggu 5 menit di pengelolaan kerja muncul, nggak bisa. Itu 1x24 jam karena butuh waktu untuk pengaliran data. Ini nanti juga akan muncul penyusunan area RHK oleh kepala dinas. Seperti ini ya. Ini juga kami juga masih belum bisa menyampaikan lebih detail ya Bapak Ibu ya, karena ini juga masih kilasan. Ini juga kami juga secara detail seperti apa juga belum dikasihkan info yang lebih lanjut. Tapi infonya akan seperti ini. RHK akan diakomodir di kinerja untuk kepala dinas dan kepala cabang dinas. Seperti ini ya, nanti di kepala dinasnya akan muncul seperti ini untuk RHK-nya. Nah, sebelum membuat RHK kinerja, ini nanti kepala dinas atau kepala cabang ini perlu memperhatikan. Ini sama ya, UNOR dinas pendidikan itu harus sudah dibuat dulu ya, ini terdeteksi ya seperti UNOR dinas. Kemudian Kacabdin perlu menunggu kepala dinas provinsi. Nah, ini untuk bagi yang provinsi membuat SKP dulu. Kemudian untuk kepala dinas kabupaten kota bisa langsung membuat SKP, tidak perlu kepala dinas provinsi. Setelah membuat SKP 2025 maka RHK SPM akan otomatis bertambah di RHK organisasi KW. Variabelnya apa aja untuk pengawas sekolah? Nah, ini akan kita bahas ini. Ini variabelnya ada untuk praktek kinerja, itu ada tindakan oleh pegawai, kemudian untuk tindak lanjut oleh atasan. Nah, tindakannya itu adalah memilih meningkatkan praktek berdasarkan indikator lapor pendidikan.
Kemudian di sini ada nanti akan ada keterangannya ya, kepemimpinan pembelajaran untuk D3, kualitas pembelajaran D1, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Ini ada nanti formatnya D4 dan D8, kemudian ekualitas pengelolaan satu ini. Kemudian untuk pengembangan sendiri yaitu nanti melakukan refleksi kompetensi tadi yang sudah disampaikan. Itu ada 8 ya, ini nanti memilih kegiatan berdasarkan kategorinya. Di sini 8 itu ada inspirasi untuk diterapkan, penerapan utuh sebuah praktek, pengembangan utuh sebuah praktek, pemenuhan suatu persyaratan jabatan, kemudian kontribusi sebagai penyusun, kontribusi sebagai penelaah, kontribusi sebagai pelatih, mentor atau narasumber, kemudian kontribusi lainnya pada transformasi pembelajaran. Kemudian oleh atasannya nanti atau yang dinas ya, kepala dinas akan mengecek form refleksi dan mempertimbangkan dampak realisasi kita terhadap. Untuk perilaku kita juga mewujudkan perilaku berakhlak ASN berdasarkan konteks pengawas. Ada 7 ya nih, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk dokumennya, ini melakukan tugas sehari-hari ya, dan menunjukkan dokumennya, dokumen perencanaan, kemudian ada juga dokumen pelaporan. Atasannya nanti akan mengecek dokumen yang dikumpulkan. Ini untuk praktek kinerjanya, nanti seperti ini ya tampilannya, ini tampilan sistemnya, tapi saya juga belum bisa menunjukkan sistemnya ya, karena belum ada sistemnya, baru dikembangkan. Jangan seperti ini. Untuk memilih indikatornya, mana yang paling mudah ditingkatkan, kemudian mana yang paling banyak memberikan manfaat. Ini seperti ini, nanti pengawas bisa mendiskusikan dengan atasan untuk memilih 3 satuan pendidik mana saja yang menjadi fokus. Jadi nanti dipilih ya di mana saja. Nah, ini untuk paket informasi ini sebenarnya sama. Tadi juga akan ujungnya sama di sini ya, nanti tentang pengelolaan kinerja PS. Tadi yang untuk pengelolaan kinerja 2025 tadi kalau diklik juga akan munculnya kembali ke sini untuk yang pengawas ya. Nah, bisa ada panduannya dan nanti pasti akan ada video tutorialnya ketika nanti sudah aplikasinya sudah di launching oleh pusat seperti itu. Baik, sekian, terima kasih. Mungkin berikut tadi semua hal yang bisa kami sampaikan ringkasannya ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau lebih detail nanti Bapak Ibu bisa langsung membaca di SID yang oleh pusat yang sudah ada juga di link dari flyer kita ya, itu nanti bisa disebarkan ke siapa saja pun bisa dilihat dan bisa di-download. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Mita, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko atas paparan terkait pengelolaan kinerja tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, sudah kita simak bersama bagaimana pengelolaan kinerja di tahun 2025 ini menjadi lebih sederhana. Bapak Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak perlu mengunggah dokumen, penilaian tidak berbasis poin, serta pengisian pengelolaan kinerja yang hanya 1 kali dalam 1 tahun. Tentunya bersama kita menunggu rilis pengelolaan kinerja secara resmi nanti untuk tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita buka sesi diskusi. Silahkan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak Ibu dapat melakukan raise hand bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Zoom, dan Bapak Ibu yang tergabung di dalam live streaming YouTube BPKP Provinsi Jawa Tengah dapat menuliskan pertanyaan melalui kolom komentar. Langsung saja kepada penanya kita yang pertama, ada Ibu Kiswati dari SD Negeri Harjowinangun 2. Kepada Ibu Kiswati disilahkan. Terima kasih Mbak Mita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diperkenalkan Mbak Mita, nggih, saya Kiswati dari SD Negeri Harjowinangun 2, Kecamatan Dempet, Demak. Ini kepada Pak Niko, ini mohon konfirmasi Pak ya sebenarnya. Alhamdulillah kita yang 24 sudah berjalan lancar, sudah selesai. Ini pada tahap untuk mempersiapkan diri tahap periode 25 dengan adanya perubahan. Ini kami jadi galau juga Pak Niko. Sistemnya juga masih menunggu, infonya masih menunggu. Yang pertama, alhamdulillah ini kinerja sekarang 1 kali setahun. Tetap masih di PMM ya Pak Niko ya. Itu satu. Kemudian yang kedua,
untuk indikator, ini kan kita memilihnya indikator itu kan berdasarkan hasil rapot pendidikan. Nah, ini yang kami dilematis Pak Niko di lapangan. Saya sebagai kepala sekolah tentunya punya 2 tugas sebagai pegawai dan penilai. Dan untuk memilih indikator ini, karena berdasarkan rapot pendidikan, ini rapot pendidikan munculnya itu setelah lewat Januari. Biasanya bulan Maret ke sana lah. Nah, ini biasanya kita bisanya melihat rapot sebelumnya. Walaupun dikira-kira nanti naiknya yang mana, kurangnya yang mana, itu yang diberi perlakuan untuk bisa memilih indikator yang terpilih. Itulah. Ini kemudian yang pengembangan kompetensi di sana tadi tidak tertera poin dan juga tidak harus unggah dokumen. Ini kalau menurut saya ini seperti kembali yang dulu ketika kita PAK mau naik tingkat yang sebelum penilaian kinerja. Itu kan kita memvalidasi guru, adanya supervisi di kelas paling tidak 1 semester 1 kali itu yang berlaku. Kemudian yang kalau dulu itu kan umum ya, secara umum, terus kemudian ada IKIN, pilih 1 indikator kan gitu. Kemudian ini kembali lagi, kita tidak harus mengunggah dokumen tapi memvalidasi dokumen guru. Dan untuk yang pengembangan kompetensi tadi juga terkaitnya harus dari pemilihan. Kalau menurut saya Pak Niko, pengertian saya nanti kalau salah diluruskan. Untuk peningkatan kompetensi, pilih 1 dari, berarti yang menunjang, yang memprogres dari indikator yang terpilih, yang dipilih guru sampai proses akhir 1 tahun itu bisa meningkat begitu ya. Tapi itu kan minimal satu. Padahal kita kan punya 4 kompetensi ya yang harus kita kuatkan. Itu pilih salah satu yang mungkin terlemah gitu ya. Tapi bolehkah? Ketika itu melebihi dari 1 yang terlemah untuk menguatkan kompetensi-kompetensi yang ada di guru. Walaupun tidak seperti yang dulu kita ikut webinar, diklat, seminar hanya sebagai pengumpul sertifikat. Tapi memang ini benar-benar mencari ilmu, mencari referensi untuk bisa meningkatkan kompetensi yang tadinya di kelas. Itu kalau lebih bolehkah juga gitu ya. Terus ini kami juga perlu pencerahan. Ini seperti yang kami dengar di YouTube dan di paparan Pak Menteri, ada tugas kita adalah 24 JP itu tidak hanya tatap muka, tapi ada beberapa hal yang bisa masuk ke sana, termasuk adalah ikut di organisasi. Itu bisa dinilai juga ya, termasuk kemarin itu organisasi PGRI atau apa ya. Nah, ini mungkin ada pencerahan juga dari Pak Niko untuk ikut organisasi itu apa saja, karena nanti kalau tidak ditentukan, tidak ada batasan, itu mengembang kemana-mana, malah jadinya guru tidak akan di kelas lagi, sibuk dengan organisasinya tadi. Itu kemudian yang ketiga masih sama dengan tadi. Kalau RKT, RKS itu kita susun di awal tahun ya, tahun anggaran Januari. Sedangkan KOSP itu di tahun pelajaran di Juli. Nah, ini kami yang di lapangan ini dilematis Pak Niko, ketika kita harus membuat data dan kita membuat rencana harus berbasis data. Ketika rapot pendidikan keluar setelah Januari, ini mohon pencerahan. Mungkin nanti ada usulan ketika rapot pendidikan untuk tahun-tahun berikutnya tuh ya paling tidak awal-awal Januari, Februari lah bisa sudah keluar, sehingga kita valid dalam membuat RKT, RKS dan kurikulum satuan pendidikan bisa sesuai dengan hasil rapot pendidikan. Itu walaupun tidak satu-satunya data itu, tapi juga penting juga untuk melihat di sana. Walaupun ada konfirmasi data yang lain, tapi rapat pendidikan tetap kita salah satu acuan kita untuk membuat itu semua tadi dokumen. Itu mungkin Pak Niko yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon konfirmasi dan pencerahan. Ini kami juga sama-sama masih perlu belajar banyak untuk kalau IKIN yang kemarin sudah berlalu, yang IKIN yang akan datang, yang untuk menutupi kegalauan teman-teman, ini kami perlu pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas Niko. Ini pertanyaan diborong semua ya Bu Kis ya. Ini saya kira mau 10 tadi, ini cuma 5 ya, nggak nambah lagi nih, Bu. Boleh ditambahin nanti. Gini Bu Kis, maaf ya, ini saya coba menjawab, tapi kita sama-sama tadi kembali masih belajar ya gitu ya. Kalau PMM itu kan info yang terbaru itu memang sudah tidak ada, jadi menjadi pengelolaan kinerja. Nah itu kalau sistemnya nanti linknya seperti apa, ketika kita tanyakan
suruh menunggu dulu gitu nggih Bu nggih. Yang pasti bukan studi PMM, tapi kalau tampilan sistemnya seperti yang kita lihat tadi kan sama sudah ya, masuknya juga sama seperti itu yang untuk PMM. Kemudian rapot pendidikan itu kemarin kalau kita tanyakan memang itu mungkin akan dibuat di awal tahun, tapi ini baru proses ya, jadi sehingga ini nanti ditentukan saja sesuai yang tadi Bu Kes bisa sampaikan, bahwa nanti jadi kira-kira itu yang mau masuk indikatornya yang mana kan gitu ya. Nanti kan gurunya kan dia juga pasti akan paham yang mana yang dipilih itu, nanti gitu aja, sementara seperti itu aja yang kita lakukan. Kemudian untuk pengembangan kompetensi itu kan sebenarnya kan tetap pilihannya cuma satu ya Bu. Itu kalau nanti kalau digital dipilih dua kemana itu nggak bisa, itu jadi cuma satu gitu. Jadi bukan minimal satu tapi cukup satu gitu. Jadi nanti satu lah, itu nanti masalah untuk pengembangan kompetensinya bisa lebih itu nanti kan ketika mengacu ke KS-nya ya, nanti KS-nya aja dilihatin validasinya lebih dari satu ya nggak apa-apa kan, lebih bagus berarti Bu kalau gitu. Gitu aja nanti kita solusikan gitu. Kemudian untuk 24 JP itu yang tidak hanya tatap muka, terus organisasinya itu apa aja ya. Nah ini kita tunggu aja ya kebijakan dari Pak Menteri atau detail rundown-nya dari GTK seperti itu nggih, karena kita sendiri ini kayak BPGP kan juga kita masih menunggu nasib ya, teman-teman yang mau berubah seperti apa itu kan juga belum ada SOTK kita ya. Jadi nanti info terkini itu nanti Pak Menteri akan dan timnya ya, beliau akan paparan untuk program tahun 2025 itu nanti di sekitar akhir Desember. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa. Kemudian nanti mungkin kalau sudah dibentuk eselon satunya itu tahun 2005 akan muncul aturan atau juknis terkait organisasi apa saja, nanti kita tunggu mawon gitu sementara seperti itu. Karena kalau kebijakan sekarang itu yang detailnya seperti apa itu belum muncul, itu seperti itu, nanti kita tunggu saja kebijakannya. Kemudian untuk TAOSP di Juli itu nanti sepertinya itu nanti uploadnya itu kan bisa, maksudnya kan nggak harus ketika Januari harus diunggah, itu kan nggak. Sistem itu kan kita kan berlakunya kan 1 tahun gitu. 1 tahun itu kan berarti jenengan nanti ya sudah, berarti KOSP-nya nanti nunjukkannya ke ibu kan itu kan nggak diunggah ya, ibu nyontongnya besok aja, nunggu di Juli atau Agustus kalau sudah ada. Jadi gitu. Kemudian ya tadi usulan itu ya rapor pendidikan nanti kita sampaikan juga, karena kan selama ini memang lebih ya, tapi kita sampaikan kalau itu usulan yang bagus nanti kita sampaikan. Gitu ya Bu Kes, Fatih sementara bisa saya jawab. Pencerahannya Pak Niko. Aja, kami-kami Bu Kes. Oke, baik, terima kasih Bu Geswanti. Selanjutnya ada Bapak Narejos dari Cilacap. Silakan Bapak. Suasana bisa dengar Mbak Mita? Bisa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Cilacap. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke narasumber Pak Niko. Yang pertama terkait tadi pada slide di awal bahwa pengelolaan kinerja untuk tahun 2005 ini lebih simpel, tidak ribet dan tidak ribut. Ya, ini yang mungkin yang perlu saya tanyakan. Jangan sampai kita nanti kena prank terkait dengan tambahan gaji 2 juta. Ya. Nah, kalau saya amati setelah membaca paparan yang mungkin dikirim lewat teman, justru kalau saya melihat itu ini lebih ribet dan lebih ribut. Karena apa? Problem daripada guru itu sebenarnya bukan pada di-uploadnya. Yang ribet itu adalah ketika dokumen yang mau di-upload. Ketika dokumen yang upload sudah ada, maka ketika upload tidak ribet. Justru keribetannya itu yang nanti harus dicentang. Nah, di sini berarti nanti tim kerja atau kepala sekolah justru yang akan diribetkan dengan mencentang tadi, sementara guru tidak mengupload tapi cukup secara kontinu selama 1 tahun harus mencentang semua aktivitas yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan 5M tadi. Itu juga menurut saya itu ini lebih ribet menurut
yang saya baca di paparan materi-materi yang sudah ada. Karena problem utamanya adalah bukan upload dokumennya, tetapi problem utama adalah membuat dokumen yang akan diupload. Kemudian yang kedua terkait juga mengupload untuk kompetensi tadi. Untuk kompetensi tadi hanya memilih satu, baik itu terkait indikator yang akan diintervensi ataupun pada pengembangan kompetensi atau pada perilaku kerja. Barangkali bisa disampaikan filosofinya apa, kok hanya satu padahal kompetensi guru kan harus lengkap yang 4 kompetensi, atau yang perilaku juga berakhlak itu yang barangkali harus kita melekat dalam kita sehari-hari. Kenapa kok hanya cukup satu? Otomatis nanti indikator yang lain yang sangat banyak itu nanti tidak akan tersentuh ketika nanti kita hanya memilih satu. Mungkin bisa dijadikan filosofinya atau dasarnya nanti seperti apa. Kemudian yang kedua tadi sudah ditanyakan juga terkait dengan PMM ini, berarti tidak lagi kinerja ini tidak lagi melalui PMN tetapi akan melalui mungkin tadi sampaikan link. Kemudian apakah PMM nanti juga masih bisa diakses oleh guru atau kepala sekolah untuk keperluan yang lain. Kemudian yang saya kira itu Pak, ini sudah. Terima kasih yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo langsung saja Mas Niko. Baik, Pak Narjus, terima kasih ya ini untuk masukannya, bahwa untuk problemnya sebenarnya bukan pada uploadnya. Kalau upload sebenarnya kan cuma ngeklik ya, itu mungkin muridnya aja bisa ya cuma budget ngeklik gitu ya. Memang yang susah itu memang dokumennya, dan itu ya mari kita solusikan bersama. Maksudnya ya KS dan guru duduk bareng atau bagaimana untuk mendapatkan solusi supaya dokumen itu bisa terkumpul seperti itu Pak. Itu maksudnya kan tidak ribetnya itu kan ini ya sudah mengurangi keribetan gitu loh Pak. Lah itu kan paling nggak memikir untuk mengunggah, tapi kan untuk kelengkapan dokumen bagaimanapun juga kan itu merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan atau harus dikompliti oleh si gurunya Pak. Jadi itu harusnya ya guru itu bertanggung jawab. Nanti berarti ini tugas Pak Narjus ini kepala sekolah nggih? Betul Pak. Oke, jadi nanti tugas Pak Narjus ini untuk mengingatkan guru-gurunya supaya dalam mengumpulkan dokumen itu bisa tepat waktu dan juga isinya juga lengkap seperti yang disyaratkan. Seperti itu Pak. Itu memang mungkin butuh bantuan kepala sekolah lebih ekstra gitu ya Pak, berarti nanti ya. Kemudian untuk yang kompetensi cukup memilih satu, itu filosofinya kalau kemarin kita tanyakan ke pusat itu memang ya anggapannya sebetulnya itu bisa 4, cuma nanti kalau 4 akan menambah keribetan juga. Maksudnya dari 4 itu kalau bisa dipilih satu berarti kan meringankan, walaupun tetap 4 itu semuanya dipilih. Maksudnya ketika itu nanti perlu dilakukan semua ya memang harus dilakukan, karena 4 itu kompetensi dari si guru memang 4 itu. Tapi yang untuk di pengembangan kerja ini cukup hanya 1 gitu loh Pak. Nanti walaupun juga 2 atau 4 ya nggak apa-apa. Nanti mungkin kami juga akan memberikan masukan ke pusat ya bagaimana kalau lebih dari 1 seperti itu ya. Ini terima kasih masukannya, nanti kami akan coba sampaikan. Tapi kalau untuk per saat ini kebijakan yang terjadi adalah cukup memilih 1 di sistemnya seperti itu Pak Narjus. Kemudian kalau untuk PMM, nah ini kalau info per saat ini itu tetap bisa digunakan. Itu bukan artian terus nanti PMM terus ditutup, kita nggak bisa melihat bukti karya dan lain-lain ya, itu enggak. Itu tetap nanti dibuka seperti itu ya Pak ya, karena kan tidak mungkin suatu kebijakan akan maksudnya kebijakan yang lain akan ditutup oleh kebijakan yang baru, itu enggak juga. Jadi PMM itu nanti tetap akan bisa diakses seperti itu Pak. Itu info yang kemarin terakhir kita tanyakan ke pusat. Jadi nanti cuma linknya aja, nanti mungkin masuknya tidak ke PMM tapi nanti ke pengelolaan kinerja, tetapi PMM tidak akan serta-merta dihapuskan seperti itu. Untuk kebijakan per saat ini seperti itu nggih Pak, nggih, saya tidak bisa menjamin per tahun depan seperti apa, nanti kita tunggu saja seperti itu. Nggih. Mungkin gitu Pak Narjus yang bisa kami sampaikan. Oke, sudah cukup Pak Narjus sih. Itu Mbak Mit. Gimana Pak? Nih Pak, perdalam Pak Mbak Mit. Mbak Niko, itu problem utama selama ini sebetulnya adalah bagaimana seorang guru itu melengkapi tugas-tugas yang tadi disampaikan Pak Niko tadi, yang akan dalam tadi. Ini adalah problem utama. Sebetulnya itulah problem utama. Dan sekarang
dengan itu nanti mudah-mudahan bisa teratasi lagi. Terima kasih Pak Niko, terima kasih Pak Mita. Iya Pak Narjo, sami-sami. Baik, terima kasih Pak Narjos atas ini ya curhatannya ya Pak Narjos ya. Sebenarnya yang menjadi masalah itu bukan ketika mengunggah, tapi ketika membuat. Sebenarnya seperti demikian. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan untuk penanya selanjutnya. Ada Bapak Supriyono. Kepada Bapak Supriyono, disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Ibu? Oke. Iya Pak, terima jelas kasih Pak. Oke, perkenalkan Pak Niko, nama Supriyono, pengawas TKSD dari Kabupaten Pemalang. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan terkait dengan adanya pengelolaan kinerja ini, apakah aplikasi yang nanti akan di launching itu sudah sinkron juga dengan kinerja BKN? Karena selama tahun 2024 kemarin guru-guru sudah mengerjakan di PMM, akan tetapi diributkan juga dengan kinerja yang dari BKN yang tiap triwulan itu harus mengunggah dokumen-dokumen dan membuat laporan di kinerja BKN itu. Pertanyaan saya, apakah nanti akan sinkron dengan BKN, kinerja BKN? Apakah cukup hanya menggunakan kinerja yang ada di link Kemendikbud ini? Itu yang pertama. Yang kedua, di tahun 2024 kemarin kami mengawas menilai beberapa kepala sekolah. Permasalahannya banyak kepala sekolah yang sudah purna ataupun yang sudah ganti kepala sekolah, tetapi data itu masih ada, sehingga masih menjadi tagihan kami. Apakah perbaikan datanya? Padahal kemarin kan setiap semester diupdate, setiap semester diupdate. Apalagi ini 1 tahun. Kami membayangkan kalau 1 tahun ada beberapa pergantian kepala sekolah juga datanya akan berubah. Yang contoh saja misalnya di Pemalang saja ada beberapa kepala sekolah yang menjadi PLT atau pengampuan. Itu pengampuan masa kerjanya itu 6 bulan. 6 bulan ganti personel lagi, 6 bulan ganti personel lagi. Pada saat ganti kemarin di semester 1 sudah ganti, semester 2 ganti orang lagi, tapi tagihannya masih melekat terus. Pertanyaan saya, di tahun 2025 dengan aplikasi yang baru, jika ada nanti PLT di 1 semester atau 6 bulan pertama, kemudian di 6 bulan kedua juga ada PLT baru lagi, apakah kedua-duanya ini dinilai? Ya, padahal yang dinilai itu kan jabatan kepala sekolahnya, bukan personilnya gitu. Sementara itu Pak Niko, terima kasih. Bu Mita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Niko. Ada 2 pertanyaan, monggo langsung mawon Mas. Baik Pak Supri, saya coba menjawab yang pertama. Itu kalau untuk aplikasi seharusnya dan sudah sewajarnya harusnya pakai pengelolaan kinerja yang dari Kemdikbud. Karena apa? Karena sudah tanda tangan surat edaran bersama, di mana di situ Pak Menteri dan juga PLT Kepala BKN kemarin sudah tanda tangan. Intinya apa? Intinya mereka memadankan atau menyinkronkan data. Jadi kalau untuk 2024 itu ya mohon maaf ya, karena kita kan waktu itu masih di awal ya Pak ya, di awal itu untuk menyatukan 2 server yang berbeda, apalagi itu 2 kementerian yang berbeda, itu kan butuh waktu. Nah sampai sekarang aja itu yang belum padan itu masih banyak gitu. Jadi pengaliran data itu tidak semudah itu. Karena apa? Karena contohnya kalau di Dapodik itu kan ada penguncian nama sekolah dengan NPSN, sedangkan di e-kinerja itu kan tidak ada. Nah itu kan salah satu yang berbeda. Nah itu kan harus dipadankan. Terus itu ada yang NIP-nya pakai spasi, ini nggak pakai spasi. Nah itu aja sudah dianggap nggak padan, seperti itu Pak. Makanya tadi kan yang pertama itu adalah untuk update database. Nah itu tadi, itu supaya sinkron semua. Kalau enggak nanti ya itu tadi akan terjadi yang sama dengan 2024. Tapi saya rasa untuk per 2025 ini hal tersebut sudah semakin berkurang ya, walaupun masih ada beberapa itu nanti tetap harus kita
dorong lagi kerjasama antara Dinas Pendidikan dan BKD atau BKPSDM ya, supaya untuk memadankan data-data yang berbeda seperti itu. Kemudian untuk KS yang sudah punah masih ada datanya, itu memang di sistem itu kayaknya sebenarnya masih ada bugnya seperti itu. Jadi yang penting intinya data itu harusnya sudah dihapus atau di dapodiknya dinonaktifkan dulu seperti itu Pak. Nanti jika ternyata masih ada, nanti silakan nanti kita dibuatkan rekap aja. Yang penting nanti bisa misalnya dari Pemalang ya, mungkin nanti dari dinasnya ya Pak, maksudnya jangan Pak Supri sendiri terus Pak siapa sendiri, jadikan satu aja. Nanti nama-nama itu harusnya sudah diatur tapi masih ada lah, tapi dilengkapi dengan screenshot misalkan data tersebut dia sebenarnya di dapodik sudah dinonaktifkan. Nah seperti itu kan, intinya seperti itu, artinya sudah dinonaktifkan dan itu harus hilang. Tapi beberapa saat kemarin itu masih ada yang muncul ya, itu memang namanya sistem kan buatan manusia ya Pak, itu kan tetap tidak sempurna, ada bugnya seperti itu. Nanti kita terima kasih Pak atas masukannya. Kemudian kalau PLT ganti, kalau kemarin itu sih infonya kan itu 1 tahun ya. 1 tahun itu berarti kalau untuk per saat ini ya kami tahu itu kalau misalkan Januari sampai Juni itu si A, ya sudah itu si A itu dinilai. Kemudian untuk berikutnya itu nanti ganti si B ya. Berarti di sekolah yang itu nanti penilaiannya ada 2 seperti itu Pak. Nanti ada si A dan si B. Nanti kemudian yang sekolahnya misalkan Bapak mendampingi lagi sekolah dalam 2 sekolah itu kok diisinya 4 KS ya, karena kan KS-nya ini Januari Juni, ini Juni Juli, berarti kan ini keluar dan masuk ya, berarti Bapak nanti akan di 2 sekolah itu akan menilai 4 orang seperti itu Pak. Jadi nanti anggapannya dalam setahun itu ya tetap yang satu itu ke bulan Juni Januari Juni, yang kemudian Juli Desember seperti itu Pak. Jadi yang penting kalau terupdate kemarin info terakhir pokoknya akan muncul di situ tambahannya seperti itu Pak. Ngoten. Gitu ya. Mohon izin Pak Niko, minta mohon nomor kontak Pak Niko atau yang bisa kami hubungi barangkali nanti sewaktu-waktu kita dibutuhkan. Gini aja, jenengan ke dinasnya aja. Nanti dinas itu, maksudnya gini Pak, ini kan sekarang kan sebenarnya ada PAC dinas dan kemudian ada narasumber juga. Nah, kalau sekarang ujungnya ke saya semua, nanti saya bisa kerja 30 jam per hari, nanti WA saya semua Pak, nanti ya Pak. Ya, jadi mohon maaf, nanti udah ada perpanjangan tanah. Nanti biar teman-teman dinas itu nanti yang juga membantu. Ilmunya sama Pak dengan saya Pak. Itu nanti mereka juga akan mengkompil itu ilmunya sama Pak, tenang aja. Oke, terima kasih Pak Niko. Siap. Baik, terima kasih Pak Supri. Jadi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten, kota dan cabang dinas sudah dapat dijadikan narasumber. Ada narasumber ya Mas Niko ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ada pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan apabila ada kendala di dalam nanti pengelolaan kinerja di tahun 2025. Selanjutnya penanya yang sudah raise hand ada Ibu Yusrika Firda, Mbak Bu Firda, silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Mita. Selamat pagi Pak Niko. Izin bertanya. Pagi Mbak Yusrika. Kemarin ketemu saya nggak tanya, ketemu langsung, sekarang daring malah tanya Mbak. Kan beda Pak. Oh beda. Untuk Simtendik Pak, tim kerja di Simtendik itu nanti yang pertama pertanyaannya apakah di tahun 2025 ini kan untuk PAC saya tanya sudah menyelesaikan untuk tim kerja ya. Nah, apakah di tahun 2025 nanti muncul atau dibuatkan akun baru untuk tim kerja pengawas ataukah masih dengan akun yang lama? Karena kemarin saat pertama kali muncul tim kerja ini beberapa akun pengawas ada yang double, satu untuk khusus pengelolaan kinerja, satu untuk akun dinas yang sudah berjalan sebelumnya. Kemudian yang kedua untuk alurnya, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Niko terkait pihak yang terlibat, salah satunya Kokapten, kami pun juga membantu di dinas. Untuk alurnya nanti apakah masih sama seperti di 2024, yaitu dari guru yang menyelesaikan dengan kepala sekolah mengirim ke pengawas nanti akan mengirim ke dinas, kemudian dinas akan mengembalikan ke kepala sekolah dan kepala sekolah akan menetapkan predikat kinerja untuk guru, apakah masih dengan alur yang sama seperti itu untuk tahun 2025. Itu saja Pak Niko. Terima kasih, mohon petunjuknya. Baik, Bu Yusrika, saya jawab langsung ya. Untuk tim kerja itu kan kalau di plotting itu nanti kan kelihatan ya di situ yang di plotting itu nanti misalkan Bu Yusrika pakai akun yang mana, berarti yang dipakai yang itu aja kan seperti itu.
nanti seperti itu. Jadi tidak akan muncul dua-duanya. Kalau misalkan yang satu nanti untuk pengelolaan kinerja, nanti yang satu yang mau dipakai yang mana itu nanti dari akun SIM Tendiknya itu harusnya nanti bisa milih seperti itu nanti ya Bu ya. Kemudian untuk alur itu masih sama Bu Yusrika. Jadi yang dibedakan cuma tadi itu yang perbedaan yang tidak usah unggah terus tidak pakai poin terus satu tadi itu aja. Kalau alur tidak akan dirubah karena itu memang kalau kita ada perubahan kan nanti kita harus menyesuaikan lagi. Jadi semuanya tetap sama. Yang dirubah cuma dipersingkat aja seperti itu. Gitu Bu Yusrika mungkin yang saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Mas Niko dan Bu Firda atas pertanyaannya. Penanya terakhir mungkin Bapak Ibu kepada Bu Sri Mulyati, disilakan. Ya. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyati dari Purworejo. Mohon izin, saya mau bertanya ini untuk Ekin yang tahun 2025 ini. Kebetulan saya itu kan sudah mau pensiun itu, nanti tinggal 1 semester. Nah itu untuk Ekinnya bagaimana? Mohon petunjuk dan arahannya Pak Niko maupun Bu Mita. Terima kasih, hanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Mulyati, jadi intinya itu jika kita belum pensiun itu tetap harus ngisi Bu. Jadi sesuai PMM-nya juga misalkan jenengan kok pensiunnya Januari ya tetap ngisi. Jadi di Januari itu tetap nanti ada terisinya, ada progresnya gitu loh Bu. Nanti kalau jenengan sudah sampai pensiun ya sudah, berarti kan penilaian cuma penilaian sampai jenengan pensiun di Januari atau di Februari ngoten Bu. Jadi tetap ada progresnya. Nanti kalau jenengan nggak ngisi, nanti jenengan nanti nggak bayaran pripun Bu nanti. Karena nanti bukannya sama itu soalnya. Jadi tetap mau pensiun sampai kapanpun ya itu tetap diisi, nanti akan di-cut per saat beliaunya itu sudah tidak sebagai atau tidak menjabat lagi. Seperti itu. Oh iya. Matur nuwun sangat. Sami-sami Bu Sri. Baik, terima kasih Bu Sri Mulyati dan Mas Niko. Sebagai penutup pertanyaan Bu Sri Mulyati sudah terjawab oleh Mas Niko. Sebelumnya mungkin Mas Niko dapat memberikan closing statement terkait pengelolaan kinerja di tahun 2025 nanti Mas. Baik, terima kasih Mbak Mita. Sebenarnya mohon maaf ya Bapak Ibu karena waktu kita juga terbatas dan ini juga akan kita hari Jumat ya, hari pendek. Kita mungkin tidak bisa lama-lama. Baik, yang ingin saya sampaikan adalah di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah hanyalah perubahan seperti itu guys. Jadi Bapak Ibu semua kita harus kita harus terbiasa dengan adanya perubahan ini dan kita harus berusaha untuk mengikuti perubahan yang ada sesuai dengan era saat ini seperti itu. Itu mungkin itu aja karena nanti kemudian tahun-tahun kemudian itu pasti akan banyak perubahan. Apalagi di sini kan kita ada kementerian yang baru ya, timnya nanti pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang baru juga dan itu nanti tergantung bagaimana kita mensikapinya dan bagaimana caranya kita bertransformasi untuk mencoba bersinergi untuk bisa mengikuti alur-alur yang sudah ada. Itu Mbak Mita. Oh ya, saya titip mungkin ada satu pantun ya ini ya, izin menyampaikan pantun. Buah semangka manis dan murah, cakep, dimakan bersama sang pujaan hati, cakep. Dengan pengelolaan kinerja yang praktis dan mudah, kita wujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Luar biasa Mas Niko atas pantunnya. Terima kasih atas closing statementnya untuk Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir pada webinar pada siang hari ini, sudah menuju siang. Dan Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung webinar. Semoga dengan seluruh upaya dan tenaga yang telah Bapak Ibu kerahkan dengan sekuat tenaga dapat memberikan dampak dalam perubahan pembelajaran yang lebih baik, dan selalu yakin Bapak Ibu bahwa seluruh proses dari pengelolaan kinerja ini akan berjalan dengan baik. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, dan kami ucapkan permohonan maaf yang seluas-luasnya atas kekurangan kami dalam melayani Bapak Ibu. Untuk materi sudah kami bagikan melalui kolom chat, dan juga Bapak Ibu dapat mengakses kembali video webinar pada siang hari ini pada YouTube BBGP Provinsi Jawa Tengah. Salam dari BBGP Provinsi Jawa Tengah, Rumah Belajar Insan Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.